Oke, baik. Assalamualaikum, selamat sore. Suara saya terdengar nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Kelas ini ada yang ke lab nggak ya? Kalau saya di rumah. Yang main di rumah ya? Soalnya jam segini belum ada yang di lab. Oke sih, nggak masalah lah ya. Oke. Baik. Yang penting kalian di rumah ini ya, apa itu namanya? Siaplah dengan perangkat pendukung ya, laptop, PC. Oke, hari ini saya akan coba untuk praktekkan penggunaan sensor ya, penggunaan sensor di Android ya. Kemarin kan materinya sudah saya aktifkan. Jadi kalau kita bicara sensor itu kan ada 3 kategori besar ya di Android itu. Ada motion sensor, kemudian ada environmental sensor, ada position sensor. Motion sensor itu seperti accelerometer, kemudian giroskop, ya. Kemudian juga kalau environmental sensor itu seperti kalau misalkan sensor yang bisa nangkep cahaya, misalkan, gitu ya. Kemudian kalau position sensor itu seperti misalkan salah satu contohnya GPS, atau LBS yang untuk LBS location based service. Nah, hari ini saya akan coba, ya kita akan sama-sama lah ya, kita akan sama-sama coba praktekkan ya penggunaan salah satu sensor ya, penggunaan salah satu sensor yaitu GPS ya, pemanfaatan sensor GPS. Kita tahu berkat adanya sensor-sensor itulah maka perangkat kita ini bisa disebut sebagai smart device atau smartphone ya. Kenapa disebut smart ya? Salah satunya adalah keberadaan sensor-sensor tersebut gitu ya. Oke, silakan sambil dibuka Android Studio-nya ya. Bentar ya, saya ini dulu. Dibuka Android Studio-nya. Oke, bentar, saya akan share. Sebentar. Oke, ya. Nah, ini kita akan bikin satu project ya. Kita akan bikin satu project untuk terkait dengan penggunaan dari si sensor ya. Sensor pada device Android. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Nah, karena tadi untuk kasusnya adalah penggunaan sensor GPS, di mana sensor GPS ini banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi di Android yang dia memanfaatkan peta, terutama untuk dapat
mendeteksi lokasi ya, lokasi dari tempat kita berada berdasarkan penggunaan si device tersebut yang di dalamnya ada sensor GPS. Nah, di sini untuk yang proyek pertama ini saya akan coba dulu memperkenalkan bagaimana kita memanfaatkan peta ya, atau menggunakan peta Maps bawaan dari si Android ya, Google Maps ya. Nah, Google Maps. Bagaimana caranya aplikasi yang kita punya ini bisa memanfaatkan salah satu layanan dari Google, yaitu Google Maps. Nah, kita akan bikin project, oke lah, kita bikin project. Oh, kepotong nggak sih ini layarnya? Iya Pak, kepotong Pak. Potong ya? Bentar ya. Iya Pak. Kalau cuma Windows begini, taruh deh. Sebentar ya, sebentar. Saya close dulu. Oke. Nah, kita akan bikin satu project. Nah, karena di sini kita akan memanfaatkan peta ya, kita akan memanfaatkan Maps tadi. Nah, sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita akan memanfaatkan, jadi kalau kita mau bikin aplikasi dengan memanfaatkan fitur Maps, Google Maps khususnya, nah Android Studio itu sudah sedia activity yang disebut sebagai Google Maps Activity. Nah, kamu bisa lihat ya. Dengan menggunakan Google Maps Activity ini, maka nanti lingkungan di mana si project-nya itu akan dibuat, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pembuatan peta, mulai dari si manifestnya, kemudian pengaturan di Gradle-nya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan pilih ya Google Maps Activity, ini untuk mempermudah kita aja gitu ya. Klik Next, nah kemudian misalkan kita bikin misalkan nama project-nya itu adalah aplikasi misalkan ya, peta kampus misalkan begini ya, aplikasi peta kampus. Nah, kita sebutlah begitu nama aplikasinya ya. Kemudian package-nya kita biarkan aja default, tempat penyimpanannya oke, bahasanya tentunya Java. Nah, di sini minimum SDK saya gunakan yang Android 10 ya di sini. Walaupun di sini ada beberapa pilihan ya. Saya gunakan aja yang Android 10. Oke, kita klik finish ya. Kita klik finish di sini, kita tunggu ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita create project baru adalah, nah,
ketika kalau kamu menemukan notif seperti ini, Gradle Project Synchronize in Progress, artinya ada beberapa plugins yang ketika project ini dibuat, ini disinkronize dulu dengan si Gradle-nya. Nah, syaratnya di sini, kamu harus punya koneksi ya, koneksi internet yang stabil. Ya, karena di Gradle itu kan kita mengkonfigurasikan salah satunya adalah terkait dengan penggunaan plugins, kemudian kita mengatur dependensi sedemikian rupa di mana akan selalu disinkronize pada saat si plugin itu digunakan pada saat ada satu library yang digunakan dari plugin yang di istilahnya tuh diimport di si Gradle-nya ya. Nah, oke, di sini dia masih synchronize ya. Ini ada tandanya nih. Nah, ini butuh waktu ya. Ini butuh waktu ya. Oke, untuk view-nya, oh ya, kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan ya, langsung ngomong aja ya, jangan di message suka nggak kelihatan, boleh langsung interupsi ya, boleh langsung interupsi. Oke, nah ini sudah synchronize. Nah, perhatikan, oke, untuk memudahkan ini untuk Project Explorer-nya. Freezing, Pak. Kenapa? Layarnya berhenti. Layar share screen-nya berhenti. Oh, tar dulu. Oh, tar. Sebentar ya. Nah, ini maksud saya. Karena tadi ternyata pindah ke jendela baru ya. Kayak ini. Ya sudah. Oke. Nah, ini adalah struktur dari si aplikasi project yang kita buat dengan menggunakan template lah kita sebut untuk Google Maps Activity tadi. Kayak sebelumnya kita buat di sini di Project Explorer view-nya by project ya. Nah, view by project seperti ini. Nah, kemudian ini. Apa yang membedakan antara kalau kita di MT Activity dengan menggunakan activity spesifik project itu? Nah, pertama adalah dari manifest ya. Di manifestnya ini nanti ada istilahnya konfigurasi default yang memang spesifik untuk kebutuhan penggunaan si peta ya. Nah, di mana di metadatanya ini, nah, di si manifest untuk si metadatanya, bahkan di sini ada keterangannya, ya, keterangannya. Nah, pada saat kita akan menggunakan atau memanfaatkan si aplikasi Android, si peta dari Google Maps ya, untuk aplikasi Android kita. Nah, di sini ada di metadatanya ini, nah, si nama ini Android Geolocation API Key. Nah, di sini kita butuh key API. Artinya kita harus buat dulu si API-nya, ya, kita harus buat dulu si API-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya kalian memperoleh si API untuk si Google Maps ini. Kemudian selanjutnya adalah kita buka, nah di sini kita lihat pertama kita cek build Gradle dari si project-nya. Kan kalau Gradle itu ada build Gradle project, ada build Gradle module. Pada build Gradle project kita buka, nah ini ya, pastikan ini ada ya, si plugin ini ada. Maps platform ya, nah. Maps platform. Otomatis pada saat kamu bikin project dengan menggunakan tadi Google Maps Activity, maka si plugin ini otomatis ditambahkan ke si Gradle. Jadi ketika tadi project pertama kali dibuat, si Gradle-nya langsung bekerja, dia mensynchronize
Synchronize artinya di sini dia akan import atau dia akan download si istilahnya library atau file yang dibutuhkan untuk si project ini ya. Kemudian untuk di Gradle build Gradle dari si modulnya ini ada di modul app. Nah, ini juga sama. Ada plugin ini ya. Ada plugin ini. Dan nah di bawah di dependencies-nya kamu perhatikan ada ini satu implementation. Nah, ini Play Services Maps ya. Ya, versi kebetulan di saya ya versi terakhir sih 18.0.2 Play Services Maps ya. Oke. Setelah ini ya, kita juga harus pastikan karena di sini kita akan menggunakan Google Play Services project-nya kita ini. Kita akan gunakan Google Play Services. Nah, pastikan di si Android Studio kamu itu SDK Google Play Services-nya juga aktif gitu. Harus enable, harus diinstalasi dulu. Nah, caranya gimana? Kamu pastikan dulu. Sekarang kalau kamu ada di Android Studio nih, kamu pastikan dulu buka di Tools ya. Oke, Tools. Di Tools kamu lihat ada SDK Manager ya, ada SDK Manager, kamu klik nih. Oke, kamu klik. Nah, di SDK Manager kamu klik ya. Nah, dia akan masuk ke setting, ada SDK platform, nah ada SDK tools. Di SDK tools ini kamu lihat ya. Kamu lihat, nah ada Google Play Services. Ya, pastikan Google Play Services-nya dicentang. Kalau belum, dia kan statusnya not install, artinya kalau dicentang klik OK, nanti dia akan diinstalasikan. Oke, klik OK. Nah ini setelah klik OK, maka si SDK Google Play Services-nya akan diinstalasikan. Nah, kamu tunggu dulu sampai selesai. Ya. Oke. Nah, sambil menunggu itu, ya. Sambil menunggu itu, nah sekarang saya akan jelaskan caranya bagaimana kita bisa mendapatkan API key, ya. Mendapatkan API key untuk si Google Maps, ya, si Google Maps. Gak usah khawatir, banyak lah, kamu tinggal googling aja ya di internet cara-caranya, simple sebetulnya. Oke, saya akan jelaskan. Sebentar. Oke ya. Sebentar. Oke ya, sebentar saya akan saya stop dulu ini. Saya akan share ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan si Google API ya, key ya. Kamu bisa masuk ke namanya Google Cloud Console ya, Google Cloud Console. Nah ini itu alamatnya ada di ini nih. Nah, console.cloud.google.com. Oke ini ya. Nah, ini adalah salah satu platform dari Google yang bisa digunakan oleh kamu untuk manajemen atau pengelolaan proyek-proyek pengembangan aplikasi tentunya, di mana di dalam proyek tersebut kamu memanfaatkan layanan-layanan atau fitur-fitur yang memang disediakan oleh si Google atau produk-produk yang disediakan oleh Google. Ya, nah, kita tahu adalah
Maps, Google Maps itu adalah produk yang disediakan oleh Google. Oke. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan API key tersebut? Satu yang pasti kamu harus punya akun Google. Saya yakin semua dari kalian pasti punya ya akun Google ya. Itu satu ya. Nah, kemudian setelah masuk ke Google Cloud Platform ini, kita bikin project baru kalau memang projectnya belum ada. Asumsi misalkan ini adalah project baru, ya. Nah, di sini kamu lihat select project ya. Nah, saya bikin nih, new project ya. Klik new project. Oke, kita klik new project. Nah, di sini kita tentukan nama projectnya. Ya, kita tentukan nama projectnya. Misalkan nama projectnya itu adalah project misalkan aplikasi, misalkan ya, lokasi kampus. Nah, misalkan ya. Oke, aplikasi lokasi kampus. No organization, oke. Kalau emang kita ini apa namanya personal, cukup kita kosongkan aja. Langsung klik create, ya. Nah, kita tunggu, ya. Nah, kalau sudah, nah ini select project. Nah, pastikan ini, ya. Pastikan di dashboard-nya ini, ya, di dashboard-nya ini informasi yang ditampilkan di situ ada keterangan you're working in nama project, ya. Nah, aplikasi lokasi kampus. Nah, ini adalah nama projectnya ya. Kalau kamu mau ganti ya tinggal diklik aja, gitu ya. Oke, kita sudah bikin projectnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan, nah, pada project tersebut kita mau pakai layanan atau pakai produk apa dari Google itu. Dari sekian banyak produk yang disediakan oleh Google, nah kira-kira kita menggunakan apa? Nah, sebagai yang contoh yang pertama ini, kita akan gunakan produk Google Maps-nya Google, ya. Google Maps ya. Nah, kita search di sini, oke. Nah, ada search, kita search Google Maps platform. Nah, kita klik nih, misal kita cari ya. Nah, Google Maps platform, ya, Google Maps platform. Di sini ada sekian banyak API, ya. Ada sekian banyak API yang kita bisa gunakan, yang nanti kalian bisa gunakan. Oh ya, sekedar disclaimer, bahwa kalau kita ingin memanfaatkan produk Google ini, sebetulnya kalau free, gratis, untuk kebutuhan dasar, untuk kebutuhan pengembangan, dan hanya terbatas di fitur-fitur tertentu, artinya fiturnya terbatas gitu, dan aksesnya pun terbatas. Tapi untuk kebutuhan pengembangan cukup ya, nah, artinya kita tidak perlu istilahnya membayar, kecuali kalau memang kita akan memanfaatkan lebih dari fitur-fitur yang ada di si Google ini. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengakses peta, menampilkan titik-titik lokasi tertentu, lokasi terdekat dan sebagainya, itu sudah cukup. Nah, di sini kita akan gunakan dari sekian banyak produk, ya. Nah, kita gunakan Maps SDK for Android. Jadi, supaya si petanya itu bisa digunakan di aplikasi Android, si petanya Google itu nanti muncul. Jadi aplikasi Android kita itu akan mengakses Google Map gitu loh. Simpelnya begitu. Jadi dari aplikasi Android kita itu si Google Maps nanti akan muncul. Nah, kita klik ya. Jadi kita klik. Nah, kita klik di sini, kita aktifkan. Kamu klik enable ya. Oke. Nah, for Android karena kita akan develop aplikasi Android. Ya. Nah, ini kalau sudah, ya ini.
Oke. Sekarang kalau sudah di sini, nah bagaimana caranya kita tadi mendapatkan API key? Caranya kita mendapatkan API key itu adalah kita pilih di sini ada kredensial. Kamu klik ya, kredensial, kamu klik. Nah, ini ya. Kamu klik credentials. Belum ada apa-apa kan? Kita mau butuh API key sini kan? Nah, kita butuh si API key sini. Create credential. Klik di atas tuh ada ya. Apa yang mau kita buat? API key. Nah, klik. Dia create. Sudah. Nah, ini ya. Si key API-nya ini yang kamu copy ke clipboard, nanti kamu tempatkan di si project Android kamu, di Android Studio. Ya. Nah, si API key-nya kamu copy ya. Kamu salin. Nah, sebelumnya kita bisa atur dulu, kita bisa edit apa yang bisa diedit. Di sini ada edit API key, kita klik ya. Nah, ini kita klik. Apa yang bisa diedit? Kayak pertama nama API-nya. Kita edit restriksinya. Misalkan contoh ini ada application restriction. Ini terkait dengan penggunaan si API-nya. Jadi si Maps API-nya itu digunakan di mana? Kalau memang mau di mana aja, web, IP, ya, atau hanya khusus di aplikasi tertentu aja. Misalkan sebagai contoh, si API-nya hanya untuk di penggunaan di Android aja, maka kita bisa pilih Android Apps, gitu ya. Nah ini, ya. Nah, sementara ini dulu, ya. Sementara ini dulu ya. Yang lain-lainnya kita abaikan saja. Kita save ya. Kalau sudah kita save. Oke. Kita save, ya. Nah, tadi kan kita udah punya key-nya, kita copy ya. Kita copy. Oke, sekarang kita balik lagi ke project-nya. Oke. Nah, balik lagi ke manifest-nya, ya. Balik lagi ke Android manifest tadi. Nah, tempatkan, ya. Tempatkan si kode yang barusan tadi kita copy di metadatanya, di value, ya. Parameter value kita tempatkan di sini, di dalam tanda kutipnya. Nah, nih, ya. Oke. Selain, ya, selain ditempatkan, ya, selain ditempatkan di si manifestnya, si key ini pun kita tempatkan juga di local properties-nya. Nah ini, ada local properties ya. Ada local properties, kamu buka. Nah ini. Nanti akan digunakan oleh Gradle. Nah oke. Nah sini tambahkan di sini, di bawahnya. Maps underscore API underscore key sama dengan, nah tempatkan, udah gini aja. Si local properties yang ada di si project explorer-nya, ya. Oke. Sudah ya. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kamu cek ya, kamu cek programnya, kamu build programnya, kamu jalankan. Tapi jangan pakai emulator ya. Jangan pakai emulator, langsung ke HP ya. Saya akan tunjukkan, kita tes dulu ya. Apakah bekerja atau tidak ya. Apakah bekerja atau tidak. Ntar saya akan tunjukkan.
Bentar, saya stop dulu ininya. Oke. Ini ya. Oke. Nah, saya akan coba tunjukkan kalian ya. Kita build, ini saya sedang build ya. Saya sedang build si app-nya. Oke, Gradle. Oke, install. Nah, tunggu dulu ya. Nah ini, ya. Kalau muncul seperti ini, berarti sudah terhubung. Ya, ini kan sudah terhubung tuh, Google Map-nya tuh. Default-nya dia ada di Australia ini ya. Markernya ada, ya. Markernya ada, petanya ada. Ini peta Google Map ini. Ya, tuh kamu lihat tuh Google ya. Tuh. Siki-nya ini artinya berhasil. Artinya dari aplikasi Android yang kita buat ini sudah terhubung dengan Google Map. Ya, dengan si Google Map. Nah, selanjutnya ya terserah apa yang akan kita lakukan dengan si Maps Google ini, apa yang kita butuhkan. Mau menampilkan lokasi-lokasi tertentu, mau menampilkan dia dalam bentuk tertentu, misalkan petanya dalam peta yang dalam bentuk tertentu. Kemudian ya banyak hal yang harus dilakukan oleh si Google Map ini, gitu ya. Oke, kira-kira sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau ada yang kira-kira bermasalah atau belum sampai ke sini? Asumsi saya kalau kalian di rumah mestinya kondisinya lebih baik daripada di lab ya. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Nah, oke, selanjutnya nih saya akan kasih contoh nih. Bagaimana kalau misalkan kita ingin, nah ini kan udah ada nih markernya gitu ya. Nah, ini stop. Saya balik ke project ya. Oke. Nah ini, kamu bisa cek mapsActivity.java ya, file mapsActivity.java itu sama. Ketika kamu menggunakan Google Maps Activity tadi pada saat pertama kali bikin project ya, nah maka otomatis nih beberapa library yang terkait dengan Maps otomatis dia akan import. Ya, ini adalah library-library yang digunakan ya, yang digunakan untuk apa itu namanya tuh? Akses terhadap peta. Nah ini ya. Kemudian untuk tampilan ya dia menggunakan kayak implement on map ready callback. Nah sehingga di sini dia bisa menggunakan ya. Nah jadi ada kelas interface namanya on map ready callback dari si Google Map itu, di mana nanti kita bisa memanggil ada satu apa namanya kelas
method ya, apa namanya, on map ready yang nanti akan dipanggil. Jadi setiap kali apa namanya digunakan ya, nah method on map ready ini akan dipanggil, gitu loh. Ini kan, nih ada keterangannya nih. Manipulate the map once available, ya kan? Komentar-komentarnya supaya kalian paham apa yang bisa dilakukan. This callback is trigger when the map is ready to be used, siap digunakan. Ya, pada saat map digunakan, callback-nya akan terpicu. Disinilah tempat di mana kita bisa menambahkan marker. Nah, di on map ready ini ya, nambah listener, nambah marker, atau kita menggerakkan kamera, artinya untuk nanti kita mau memindahkan kamera, kan ini posisinya di marker, posisinya di sini untuk contoh ini ya, kemudian kamera fokus ke situ. Nah ini kan kita bisa otak-atik nanti gitu ya. Nah jika Google Play Service tidak diinstal di device-nya, maka si user will be prompt to install it inside the support map fragment. This method will only be triggered once the user has installed Google Play Services. Nah ini ya, makanya tadi perlu ditambahkan si SDK-nya. Nah, ini ya. Oke, buat objek. Nah ini ada public class ya. Ada kelas ya, ada kelas bernama Google Map. Kita bikin objek dari kelas Google Map ini. Nah ini di sini kita biarkan, nah panggil nih, nah di sini kan, dimanipulasinya di sini aja sebetulnya, ya. Contoh misalkan kalau saya ingin, kamu bisa Google Map ya, kamu bisa buka di browser Google Maps, kemudian misalkan carilah latitude, longitude itu untuk kampus Unicom misalkan. Nanti pas muncul markernya, kamu klik kanan, nah itu latitude, longitude-nya kamu copy, kamu salin. Contoh misalkan seperti ini ya. Nah, saya di sini misalkan latitude-nya saya ganti. Ini saya dapetin dari Google Map ya. Nah, kamu tinggal buka aja Google Map-nya. Sekian, kemudian longitude-nya sekian. Nah ini, saya ganti deh lokasi, saya ganti ini dengan lokasi ya. Ini juga lokasi, ini lokasi. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah statement untuk nambahin marker ya. Ini saya hapus. Nah, oke biar. Ini adalah yang saya highlight, ini adalah untuk nambahin marker. Berarti dia bikin ya, bikin satu objek dari satu kelas yang bernama lat LNG, itu dari latitude longitude. Saya bikin objek, nama objeknya adalah lokasi ya. Objeknya adalah lokasi, di mana objek ini dari kelas yang dia punya parameter latitude-nya dan longitude-nya. Nah, kemudian ini ya, ini adalah nama objek yang saya bikin dari satu kelas namanya Google Map, ini kan. Nah, dia punya metode ini untuk menambahkan marker di si petanya. Ya. Add marker, new marker option, posisinya adalah ini ya. Nah, position lokasi.
Title-nya misalkan saya kasih title, misalkan ini, Kampus Unicom, misalkan gitu ya. Kampus Unicom. Move kamera update factory new latitude longitude. Nah ini move kamera ini artinya apa? Supaya si aplikasi ini nanti ya yang kita buka nanti maka ketika dibuka akan aktif fokus ke si marker yang sudah ditentukan gitu loh. Dalam hal ini lokasi ini berarti kan kampus Unicom nih ya, kampus Unicom. Nah sekarang kita coba lagi ya. Kita coba lagi, kalian coba lagi, ini kita coba, oke. Ini saya coba lagi ya. Saya coba. Nah, berpindah dia markernya ya, berpindah nih. Berpindah. Ya. Sukses kalian di rumah? Yes, Pak. Ada yang kurang nggak kira-kira menurut kalian? Kurang gimana gitu? Harusnya di Zoom, Pak. Nah, harusnya di Zoom ya. Biasanya kan gitu ya. Biasanya kan gitu nih, kalau kamu buka Maps, misalkan ada aplikasi Android, dia punya fitur Maps, biasanya terhadap lokasi tertentu itu, ini kan posisinya, oh jauh banget ini, ibarat kayak kalau kayak kita melihatnya dari angkasa lah, dari langit gitu kan, segini. Nah, gimana kalau caranya supaya si marker itu, si penanda itu ada di peta itu kelihatan jelas, kelihatan di dipati ukurnya lah, simpelnya gitu. Kalau itu disebut dengan kampus Unicom ya, nah caranya adalah, saya balikin lagi, ini kenapa saya pakai window biar fokus aja lah, nggak semua screen ke ini. Nah, caranya adalah, oke, di sini nih, ini metode move kamera ini untuk memindahkan fokus ya si aplikasinya itu pada marker yang sudah ditentukan, kurang lebih begitu. Nah, new latitude, longitude, lokasi, ini kan cuma satu nih. Nah kita ganti nih, dia hanya fokus ke markernya aja. Nah supaya dia fokus ke markernya, kemudian dia ngezoom, gimana caranya gitu ya? Oke kita ganti nih, kita ganti metodenya. Kamera update factory. Nah, ada new LNG zoom. Latitude, longitude, zoom. Nah, ini kemana lokasi. Oke, parameter pertama. Yang kedua adalah berapa nilai zoomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan 17. Misalkan ya, ini misal. Ya, misalkan 17. Nah, kita coba lagi nih. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Tuh. Ya kan? Lumayan tuh. Kalau dirasa menurut kamu masih agak jauh, ya tinggal tambahkan lagi angkanya. Misalkan ya, misal saya tambahkan angkanya yang tadinya 17 jadi 20 misalkan ya. Jadi 20 nih misalkan. Oh. Nih, ya.
kampus Unicom gitu. Ya, atau misalkan kalau kamu mau sama persis ya dengan label yang sudah ada di apa namanya tuh di si Google Maps-nya ya, itu kan sudah ada tuh ya label Universitas Komputer Indonesia kan sudah ada tuh. Ya kan sudah ada ya, kamu tinggal klik kanan aja labelnya itu. Nah, tinggal tambahkan, klik. Kita coba perbaiki ya koordinatnya ya. Kita coba perbaiki biar sama dengan label yang ada di Google Map. Sama persis si koordinatnya. Saya coba perbaiki, ganti latitude sama longitude-nya, disesuaikan. Kamu juga bisa ya, tinggal diklik kanan aja labelnya. Nah, ini yang ikut tuh ke situ tuh ya. Jadi sama dengan labelnya Google. Ini. Oke, ini satu marker ya, satu marker. Satu marker. Oke, ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Kemudian berikutnya ya, bagaimana kalau misalkan kita mau menambahkan marker-marker lainnya ya. Kalau kita ingin menambahkan marker-marker lainnya gitu. Jadi bukan cuma satu marker aja. Nah, simpelnya di sini kita tinggal buatkan lagi objek markernya gitu, objeknya. Misalkan saya mau menambahkan 2 marker nih ya. Saya mau menambahkan 2 marker kampus ITB dan kampus Unpad, misalkan begitu ya. Kampus ITB dan kampus Unpad. Oke. Nah, kita tinggal buatkan saja di sini. Oke, dari kelas .lng bikin objek namanya lokasi 2 misalkan. Lokasi 2 new ya. Nah, ini .lng oke. Kita cek latitude longitude-nya misalkan kampus ITB nih ya. Kampus ITB itu latitude-nya adalah gini. Kemudian longitude-nya adalah segini. Oke ya. Kemudian berikutnya untuk lokasi berikutnya ini oke ya, dan longitude-nya adalah ini. Oke. Jadi kita punya 3 lokasi nih ya, kita punya 3 lokasi ya. Selanjutnya kita tambahkan markernya kan gitu ya. Oke. Map.addMarker new. Nah, marker option. Nah, ini ya. Marker option, position, lokasi 2 ya. Title,
Misalkan kampus ITB ini ya. Kemudian map, add marker, new, marker option, position, lokasi 3, title, kampus 4. Nah, misalkan ya. Ini labelnya ya. Title ini untuk label, ya, label si marker ya. Nah, yang fokus untuk yang si move kameranya, ya anggaplah masih sama. Jadi ketika si aplikasi itu apa itu namanya tuh, ketika aplikasi itu dieksekusi, dijalankan, tetap fokus pertama kali dijalankan itu dia markernya akan ada ke posisinya, maksudnya akan ada di posisi si lokasi yang sudah ditentukan markernya itu di Unicom misalkan sih ya. Oke, kita jalankan lagi. Oke, kita jalankan. Kita cek lagi. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Nih. Tuh. Ya. Jadi ada 3 kan markernya kan, di ITB, di Unpad ada, di Unicom ada. Nah, ini nambahin marker ya, nambahin marker nih. Berhasil? Berhasil. Berhasil. Berhasil ya. Nah, ya artinya kalian tinggal buka dokumentasinya, apa yang bisa dilakukan di si SDK-nya itu, si map SDK-nya itu, kelas apa saja yang bisa objek apa aja yang bisa dibuat, metode apa aja yang bisa dipanggil. Gitu. Metode apa aja yang bisa dipanggil. Nah, ya untuk bikin objek untuk lokasinya, nanti kemudian dari objek lokasi itu kita bisa tentukan markernya, gitu kan. Kemudian kita bisa buat supaya si apa namanya tuh, si markernya tuh, si aplikasi itu fokus ke marker atau lokasi yang sudah ditentukan. Termasuk misalkan kalau kita ingin menampilkan peta dalam bentuk, misalkan dalam bentuk yang hybrid misalkan. Bentuk hybrid itu dia misalkan gabungan antara peta satelit dengan untuk apa namanya itu, maps untuk si yang ini gitu ya. Jadi kelihatan tetap lalu lintasnya gitu ya. Nah, gimana caranya? Di bawah ini deh. Nah, di bawah si metode move kamera ya. Nih, saya biar nggak bolak-balik dulu, nanti dilihat dilatih. Kamu tulis lagi objek mmap tadi ya, dot. Nah, ada di situ set map type ya. Set map type, oke, kamu gunakan. Nah, kamu pilih, kamu ketik hybrid pakai kapital ya. Hybrid sampai muncul tuh Google Map.map type hybrid ya, enter. Nah, stop, saya play lagi, saya run lagi ya, saya run lagi. Nah, jadi gini. Oh, wih, sampai kelihatan ini kan si smart buildingnya nih. Oh, wow, 20 tuh zoomnya kegedean ternyata. Nah, ini tuh kan. Oh. Oke ya. Ini tampilan hybridnya nih. Tuh kan kelihatan ya si maps-nya tuh.
jadi hybrid. Ini tampilan petanya seperti ini, ya. Jadi apa itu di sini? Nah ini tadi ditambahkan di sini ya. Nah, yang di baris paling bawahnya itu. Oke, itu ya. Sampai sini kira-kira ada yang bermasalah atau ada yang mau ditanyakan? Ini kita belum memanfaatkan ini ya, belum memanfaatkan fitur location-nya. Maksudnya belum sampai ke penggunaan sensor GPS, pemanfaatan sensor GPS di HP-nya ya. Kita baru di tahap apa namanya tuh? Menampilkan si petanya berdasarkan tadi API key yang kita punya. Nah, kemudian kita tentukan marker-markernya gitu. Marker-markernya. Ya, kan ini bisa kamu kembangkan kan sebetulnya kalau kamu sudah tahu gini, misalkan nanti tinggal, kalau Pak, saya pernah menemukan aplikasi yang dia bisa menyimpan sekian banyak, menampilkan sekian banyak marker untuk menandakan lokasi-lokasi tertentu, misalkan lokasi tempat wisata di Kota Bandung atau tempat lainnya, sekolah apapun lah misalkan. Mereka bisa sebanyak itu. Satu, ya mereka simpan ya, mereka simpan si informasi latitude longitude-nya di database. Nah, kedua untuk menampilkan markernya ya nggak sekedar apa namanya hanya maksudnya langsung dipanggil satu-satu gitu ya. Bisa aja nanti dengan menggunakan teknik tertentu ya kalian bisa kembangkan bagaimana cara yang efektif untuk menampilkan semua marker itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, kalau ada 100 marker, masa iya misalkan 100 baris kamu tentukan di situ ya kan, kamu tuliskan pasti ada tekniknya gitu. Nah, itu kamu cari sendiri aja. Yang penting basicnya kamu paham bagaimana caranya menampilkan marker tersebut gitu. Bagaimana caranya menampilkan peta, bagaimana caranya membuat objek yang objek lokasi ya berdasarkan latitude longitude, dan kemudian bagaimana menempatkan marker terhadap objek tersebut gitu atau penanda terhadap objek tersebut gitu. Dan banyak hal lainnya yang bisa kamu otak-atik, yang bisa kamu konfigurasikan ya kamu tinggal buka dokumentasi si Android Studio-nya. Oke. Ini ya contoh yang pertama. Oke. Ada yang gagal nggak? Ada yang gagal nggak? Mudah-mudahan sih di sini ada 28 orang yang hadir, ke 28-28-nya ngikut ya. Ngikut apa namanya? Bukan hanya sekedar menyimak tapi ngikut praktisnya gitu ya. Saya ini lagi kepikiran di pertemuan berikutnya apakah udahlah full online aja gitu daripada kalian di lab kesusahan gitu. Karena kalau di lab kayaknya kerepotan dari spek PC labnya ya, tapi nggak tahu lah, kita lihat nanti lah. Ya. Kalau di rumah ternyata bisa lebih efektif dengan cara gini ya gini gitu. Oke. Oke, sekarang kita modif. Nah, modifnya seperti apa ya? Bagaimana caranya memanfaatkan ya? Bagaimana caranya memanfaatkan si
fitur ya, si fitur sensor ya, sensor si GPS-nya itu. Jadi nanti itu aplikasinya itu bisa mendeteksi lokasi ya, berdasarkan lokasi kamu berada saat ini. Ya, berdasarkan lokasi kamu saat ini. Nah, ya kan? Gimana? Gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kita harus bisa memastikan si aplikasi tersebut punya akses atau permission, ya, permission ke perangkat kita. Setiap ada aplikasi yang memanfaatkan sensor-sensor atau perangkat-perangkat yang ada di device kita, ya, atau aplikasi default di device kita. Contoh misalkan ke kamera, ke kontak, atau misalkan ke ya termasuk GPS nih. Nah, kamu kan sering tuh ketika kamu buka aplikasi, gunakan aplikasi itu pertama kali, ketika aplikasi itu butuh lokasi kamu, dia minta kan, lo akses kan gitu ya. Boleh nggak gitu ngakses ke lokasi nih gitu kan. Boleh nggak? Nah, ini kita pertama harus kita tentukan dulu itu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya berarti kita atur lagi di manifestnya. Ya, kita atur lagi di manifestnya. Nah, kamu buka di Android Manifest, ya. Nah, di sini, di atas nih, sebelum application. Nah, kamu atur user permission, ya. User permission itu ada macam. Nah, untuk permission atau akses izin ya, izin terkait dengan penggunaan posisi, sensor posisi ya GPS ini ada dua. Pertama gini, use permission ada tuh ya, use permission. Nah, Android name, nah banyak tuh akses. Ada media location, ada background location dan lain sebagainya. Ya. Nah ini find location pertama ya. Nah gini. Kemudian yang kedua use permission. OS location. Nah, dua permission inilah yang akan menentukan ya boleh atau tidaknya nanti si perangkat mengakses apa itu namanya? Mengakses lokasi. Ya, lokasi kamu nih. Maksudnya mengakses si device kamu, si HP kamu. Oke, ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan modif nih, ya. Kita akan modif kalau Gradle-nya tidak ada yang otak-atik ya. Masih sama saja. Kalau si Gradle-nya mah, nah, paling di sini di si Maps Activity. Nah, jadi nanti itu ya si method onMapReady itu tidak kita panggil begitu aja, ya. Nah, tidak kita panggil begitu aja. Makanya di sini kita tidak akan mengimplement langsung kelas interface onMapReady callback ya. Nah, kita hapus dulu ini. Oke, kita hapus. Nah, kita hapus dulu. Kemudian ini kita hapus ya. Nah,
Nah, ini kita hapus. Nanti bagaimana cara create objeknya nanti kita hapus dulu. Nah, ini mah jangan, karena terkait dengan apa namanya binding untuk menampilkan datanya. Nah, map fragmentnya ya kita bikin lebih rapi lah. Kita declare aja di sini private support map fragment. Oke. Jadi ini yang bawah. Nah, ini ya, ini sudah jadi objek. Nah, biar lebih rapih lah ya. Oke. Ini ya. Kemudian selanjutnya kita bikin objek. Jadi sebentar. Sebentar. Nah, kita buat kelas ya dari buat objek dari satu kelas yang disebut dengan ini ya views location provider client. Ini ya nama kelasnya. Client, oke. Kenapa tanda merah? Nah, kenapa tanda merah? Di sini si kelasnya kan antara kita harus buat dulu kelasnya, kan gitu ya. Atau sebetulnya ini sudah ada kelasnya. Kita tinggal atur dependensinya, kita import. Ya sudah ada kan. Nah, tinggal ketik aja di sini ya, alternate enter. Nah, ada tuh muncul ya, add dependency. Nah, ya, add dependency on com.google, add import. Oke, nanti dia akan nge-synchronize lagi. Jadi nanti di si Gradle pun akan ini gitu ya. Nah, ada tuh, ini kan. Location.views location provider client. Nah, ini ya. Tuh. Otomatis nih, si Gradle-nya nih, bakal synchronize nih, otomatis ya. Tadi kita alternate enter tadi ya. Oke. Jadi, kelas ini ya, kelas ini bisa digunakan oleh kita untuk jadi objek yang dibuat dari kelas ini bisa digunakan untuk kita nanti dapat mengetahui lokasi kita, get location dari si device kita, gitu ya. Get location dari si device kita. Nah ini, oke, inilah kita hilangkan. Oke. Nah ini kita hilangkan dulu get maps di sini, nah, karena nanti di sini kita akan manggil ya. Kita akan manggil, jadi kita akan manggil si metode, di mana metode itu akan menampilkan posisi atau lokasi terakhir ya. Ini masih ada error karena bawahnya masih belum dibenerin kan. Oke. Nah ini kita push. Oke. Nah di sini kita bikin satu metode ya. Kita bikin metode untuk mengembalikan atau menghasilkan menampilkan si device itu, aplikasi itu berdasarkan lokasinya saat ini di mana gitu. Misalkan kita kasih nama metodenya adalah
ya metode private tentunya. Private void misalkan get current location misalkan ya. Oke, nah ini metode untuk menampilkan posisi saat ini ya, get current location. Nah, yang bawah abaikan dulu ya, yang di bawahnya abaikan dulu. Di sini kita buat ya tax location list ya, tax sama dengan client.get last location. Oke. Client get tar dulu ya. Tar dulu. Saya lupa ini. Sebentar ya. Kalau ini di sini berarti harusnya ya, saya cek dulu. If ya, if kita cek dulu permissionnya ya, activity compact ya, cek self permission. This, kemudian dicek dulu nih permissionnya, manifest permission. Kalau permissionnya set find location, tidak sama dengan ya package manager, saya coba dulu ini ya, package manager permission granted ini, dan activity check self permission, this manifest permission set course location, tidak sama dengan package manager permission granted
Nah, hmm, baru tadi activity request permission. Jadi dia cek dulu ya, kemudian dia akan melakukan request permission. Request permission activity this new ya permission manifest the permission access file location. Kemudian koma 4. Ini baru di sini text location dan dengan client secure location ya. Ini text-nya alternate enter. Oke. Nih, yang if-nya apa ya? Kalau saya apa deh di message itu kalau kepanjangan tuh ya. Satu blok ini aja. Tuh saya copy deh di apa namanya? Di message ya. Jadi intinya adalah di sini itu dia akan cek dulu permission-nya ya. Request permission jika oke, ada atau tidak. Nah, jika oke, maka baru nanti ya. Oke. Nah, setelah ini di sini ya, add unsuccess listener, new unsuccess listener. Nah, ini bakal gini nih, ya, dibikin listenernya dulu, karena kan akan berpindah tuh dari yang tampilannya dia akan menampilkan request access, allow access itu, nah nanti dia akan masuk ke location-nya ya. If location misalkan ya, location tidak sama dengan 0, maka di sini nih map fragment get map change yang tadi data new map ready callback. Nah di sini nih map ready. Jadi yang di bawah itu ya, yang di bawah itu tadi, nah ini kita pindahkan ya, kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, kan pindahkan. Nah,
Ini kita hapus saja depan ya. Ini kita hapus. Nah ini ganti nih nama objeknya. Bukan Nmap kan, memang tadi di sini kan Google Map ini ya. Nah, jadi parameter di sini. Google Map. Nah ini kan. Ini. Oke, oh saya lupa ini kasih tanda titik koma ini. Set. Terus satu lagi gimana ya? Oh, ini sorry. Dulu. Oh, bukan get current location. Get last location. Nah. Oke. Nah, ini kan yang tadi nih. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini kan masih sekedar kalau kamu lihat di map. Jadi gini, logiknya itu. Kalau tadi yang kondisi sebelumnya, aplikasi itu langsung kan, langsung menampilkan peta beserta dengan markernya, ya, menampilkan peta beserta dengan markernya. Nah, kalau sekarang, sebelum si peta beserta dengan markernya itu muncul, butuh izin dulu. Setelah izin didapatkan, maka dia dapat menggunakan. Nah, tadi kan ini, nih kita tadi gunakan, nih ya, saya coba jelaskan. Di sini itu saya buat satu objek yang bernama tax, di mana tax ini dia akan, kan ini klien ini adalah objek dari satu kelas yang dia dapat kita gunakan untuk mengetahui lokasi saat ini. Nah, dari objek ini bisa manggil, ada satu metode namanya get last location. Nah, kemudian buatkan listener-nya, jadi nanti ketika dibuka, ketika allow itu maka dia akan menuju ke last location-nya. Bagaimana cara untuk menampilkan last location-nya? Ini kan masih yang static ini ya. Nah, kita bikin lagi satu marker misalkan di sini ya. Oke. Objek di sini lah log saat ini misalkan ya. Nah, ini ya. New ini location, nah ini kan location get latitude, location get longitude. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan marker Google Map, add marker, new marker option, ya, position, log saat ini. Nah ini kan kita kasih label lokasi saat ini. Kemudian, nah kita ganti ininya, ya. Kita ganti bukan move kamera, jadi ada metode lain. Nah, animate kamera ini, ya. Camera update factory dot
New LED sama tadi ya tadi parameternya lokasi lock saat ini dan zoomnya berapa. Ya kan zoomnya 17 aja lah ya. Ini. Iya kan, sebentar. Kita coba dulu ya, saya coba dulu nih. Sebentar ya. Sebentar. Kita coba dulu. Oh, ya. Panggil, jangan lupa di sini ya. Panggil di sini, nah di sini ya. Di on create, nah di sini. Panggil. Get current location, nah jangan lupa. Ya, kita sudah buat, tadi saya lupa dipanggil. Oke, nah, bentar ya, saya stop screen dulu nih. Saya stop. Nah ini, ya. Allow aplikasi Peta Kampus to access this device location. Misalkan saya while using the app, ya. Nah, misalkan. Nah, ini dulu. Nah, ntar dulu nih, saya nge-crash nih, ntar ada sesuatu ya. Sebentar. Sama apa nge-crash? Ya, sama nge-crash ya, sebentar. Ada sesuatu, sebentar. Sebentar ya. Saya stop dulu. Sebentar. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya coba cari dulu masalahnya. Ini.
Oke. Sebentar. Saya cek. Tidak sama dengan Oke, sebentar. Oke, saya lupa. Saya lupa. Sebentar. Saya belum share screen ya. Di sininya saya lupa tadi kelewat. Di sini, saya lupa. Tadi saya sudah bilang objek untuk kita dapat lokasi ya saat ini dari kelas views location provider client. Di sini kita declare, kita berikan kayak klien ya, klien location service. Location services get views locator at this. Oke. Nah, ini ya. Nih, satu baris ini tambahin nih. Lupa tadi ya. Kita coba lagi. Oke, harusnya bisa ya. Taruh dulu. Nah, ini. Tuh, kamu tahu saya sekarang masih di kampus gitu. Ya. Nih, nah lokasi saat ini nih. Kalau kamu harusnya di daerah tempat kamu berada, benar nggak? Benar, Pak.
Nah, ya kan. Pokoknya di tempat kamu berada dimanapun lah. Nah ini juga dengan gini kan, kamu tahu nih saya lagi di kampus ini gitu. Lagi di lab tapi nggak ada orang gitu. Jadi, nah itulah gitu ya caranya untuk bisa ini lokasi saat ini kan ini kebetulan, nah saya cuma beda beberapa poin lah dari posisi Unicom itu ya, karena masih di Unicom ini kan. Ini caranya ya untuk bisa nah di sini aplikasi ini dia menggunakan sensor si GPS-nya, memanfaatkan sensor GPS yang ada di HP dengan ketika si apa namanya tuh si aplikasi ini diberikan permission terhadap akses lokasi di sini. Dia pakai GPS-nya ini, gitu, ya. Oke, ya. Oke, itu aja sih sementara ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang mau dikonfirmasikan. Pak, ini untuk Google Maps-nya ini harus pakai kartu kredit Pak ya? Kalau mau daftar ya? Kalau misalkan kamu mau memanfaatkan lebih jauh fitur-fitur yang ada di Google Maps, terus kemudian penggunaan layanannya lebih banyak ya, saya nggak tahu lupa berapa, apakah kalau dengan bayar itu jadi unlimited atau sampai berapa aksesnya sampai segimana, cuman ya harus pakai itu, harus pakai CC ya. Tapi kalau untuk kebutuhan sekarang kita nge-develop kan free aja, benar nggak, Ikhlas? Iya Pak. Itu kan harus bayar per bulan kan, sekian kan layanan, benar nggak? Kalau kita mau misalkan mau kamu manfaatin fitur misalkan seperti kita get direction misalkan ya, seperti yang di Google Maps tuh, misalkan dari rumah kamu misalkan ke Unicom, kira-kira lewat rute mana kan gitu ya. Nah itu kalau fitur seperti itu dia harus bayar. Nah bayarnya ya tentunya lah pakai CC atau saya nggak tahu kayak PayPal kayak gitu-gitu ya. Pokoknya seperti itulah ya. Dan itu pun per ini loh, jadi per bulan kalau nggak salah, per bulan atau per tahun, jadi ada ininya gitu. Jadi bukan sekali bayar seumur hidup gitu. Nah gitulah ininya gitu. Yes. Oke, ada lagi? Saya juga, oh ya satu lagi deh, saya ngasih lihat ada terakhir. Ada aplikasi namanya itu Accelerometer. Itu udah saya share di LMS. Ya tinggal kamu impor aja nanti. Nah, nah ini ya. Kamu lihat ini aplikasi ini. Dia memanfaatkan sensor accelerometer. Kamu tinggal download aja tuh, tinggal install aja sih APK-nya gitu ya. Tapi project full-nya juga kamu bisa lihat. Ini kalau saya goyangin, tuh, ini saya goyangin HP-nya nih, tuh, muncul angka ya.
random ya, saya goyangin lagi. Tuh, saya goyangin lagi HP saya. Tuh. Ini aplikasi-aplikasi undian lah. Ini prinsip prinsip kerjanya ya basic seperti prinsip kerja basic aplikasi-aplikasi undian yang kayak di Tokopedia, Shopee yang goyang-goyang itu dapat hadiah berapa gitu kan. Nanti muncul, kalau yang munculnya angka sekian, nanti dapat hadiah ini kan gitu. Nah itu dia memanfaatkan sensor accelerometer yang ada di HP ya. Ya kamu tinggal nanti coba aja pelajari. Pelajari pelajari dari dokumentasi yang ada di Android itu terkait dengan penggunaan sensor. Sekarang kan bahasan sensor. Pelajari setiap kelas yang ada itu digunakan untuk apa aja. Objek yang dibuatnya itu bisa ngapain aja gitu. Dia bisa manggil metode apa aja. Nah itu. Kemudian kira-kira apa aja yang bisa dimanipulasi dari metode-metode yang ada. Silakan kamu bereksperimen lah gitu ya. Setidaknya kamu pahamilah basicnya kayak gimana gitu. Ya tadi, bagaimana caranya dia bisa menampilkan peta Google Map? Oh, kamu harus punya API-nya dulu. Bagaimana cara menampilkan marker? Bagaimana cara menambahkan marker? Bagaimana cara mendeteksi lokasi? Dan seterusnya itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, sebentar. Sebentar ini. Silakan ini untuk asing hadiran ya. Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya cukupkan, terima kasih. Silakan diisi dulu daftar hadirnya. Kalau sudah, silakan boleh leave dari Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, mangga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk.